Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah kami terima hingga pada saat ini. Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami dan bagi keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami berbahagia. Kami disapa oleh firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, Shalom. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan yang menyapa adik-adik sekolah minggu pada saat ini diambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama membacanya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ada sebuah kisah. Kisah yang berjudul Keledai dan Kuda. Di sebuah desa, seorang pedagang memiliki seekor keledai dan kuda. Dan setiap hari sang pedagang selalu berdagang ke daerah-daerah atau desa-desa yang ada di sekitar mereka. Bahkan sampai desa-desa yang puluhan kilometer untuk berdagang. Dan dia selalu membawa kuda dan keledainya. Dan hal yang biasa terjadi. Ternyata sang pedagang selalu menaikkan barang-barang dagangannya hanya di punggung keledai. Dia selalu menaikkan dan sang keledai yang selalu membawa barang dagangan. Tapi kuda, hanya sekali-sekali sang pedagang menaikinya. Pada suatu hari, mereka hendak berangkat berdagang. Sang pedagang menaikkan semua barang dagangannya ke punggung sang keledai. Setelah selesai, mereka bersiap-siap hendak berangkat. Kemudian sang keledai berbisik kepada sang kuda. Sang kuda, tolong saya. Tubuhku sedang sakit saat ini. Tolong berbagi beban yang ada di punggung saya. Apa jawaban sang kuda? Kuda berkata, enak aja lu. Siapa yang mau capek? Siapa yang mau memiliki beban? Saya tidak mau capek. Akhirnya sang pedagang menuntun keledainya dan kudanya berjalan dan berjalan. Di tengah perjalanan, sang keledai berbisik kembali. Kuda, saya sangat lelah. Tolonglah berbagi beban di punggung saya. Tapi kuda diam. Dan keledai tetap melanjutkan perjalanannya dengan beban yang sangat berat, dengan tubuh yang sakit. Tapi memang terjadi. Beberapa meter dari tempat itu ternyata sang keledai roboh, terjatuh. Sang pedagang terkejut. Dan dia melihat, meraba tubuh sang keledai. Ternyata keledainya telah mati. Kemudian, ternyata si pedagang memindahkan semua barang dagangan yang di punggung keledai tadi ke atas punggung sang kuda. Sang kuda mulai merasa keberatan. Ternyata begitu berat beban sang keledai. Kemudian dia berpikir, sungguh luar biasa sang keledai mengangkat beban yang sangat berat ini setiap harinya. Bukan itu aja. Yang membuat sang kuda merasa keberatan. Sang pedagang ternyata tidak membiarkan keledainya mati di situ. Dia membawanya ke daerah lain, mungkin untuk dijual dagingnya. Dia mengangkat sang keledai dan menaikkan keledai itu yang sudah mati itu ke punggung sang kuda. Ternyata adik-adik sekolah minggu, apa yang terjadi?
beban sang kuda bertambah berat. Dan akhirnya sang pedagang itu menuntun kudanya dengan beban yang sangat luar biasa beratnya. Dengan tertatih-tatih sang kuda berjalan. Tapi dalam hati dia menyesali semua perbuatannya. Seandainya saya tadi mau membantu sang keledai, saya tidak akan membawa beban berat ini. Mungkin kami akan berbagi setengah-setengah. Kalau seandainya saya tadi mau menolong sang keledai, tubuh sang keledai ini tidak ada di punggung saya yang membuat beban saya semakin berat. Dan akhirnya sang kuda merasakan kelelahan yang sangat luar biasa. Dan dia menyesali perbuatannya. Apa yang kita ambil dari cerita itu? Ternyata cerita ini mengajarkan adik-adik sekolah minggu untuk yang pertama adalah bersandarlah kepada Tuhan Allah. Bersandarlah kepada Yesus. Mintalah pertolongan kepada Yesus. Jangan kepada dunia ini. Kalau dunia ini tidak akan mungkin bisa menolongmu secara tuntas, tapi Tuhan Yesus akan selalu ada bagi adik-adik kami. Dalam hidup ini, berjalan terus. Begitu banyak beban kita. Di tengah-tengah situasi pada saat ini, mungkin adik-adik ingin belajar, ingin sekolah minggu, ingin bergaul dengan teman-teman, tetapi terpaksa harus di rumah saja. Kita rindu masa lalu, kita rindu bermain, kita rindu untuk datang ke sekolah. Tapi kita harus melakukan kegiatan semua dengan online. Mungkin kita berpikir, apa yang terjadi? Di tengah-tengah ini kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini kita harus bergerak dinamis untuk membangun hidup kita. Dengan cara apa? Mau belajar sendiri, tetap berbuat baik, menolong orang tua di tengah-tengah kebersamaan. Dalam keluarga, selalulah berbuat baik. Kemudian, ternyata dari cerita tadi, sifat buruk itu akan selalu mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi orang. Ketika kita berbuat yang jahat, ketika kita tidak mau menolong orang lain, ternyata itu juga akan menjadi sesuatu beban dalam hidup kita. Oleh karena itu, bersandarlah, selalulah bergandengan dengan Tuhan, bergandengan tangan dengan sesama, saling membantu, saling menolong, dan saling meringankan beban kita. Sebab bagi kita telah dibaharui di dalam roh dan pikiran. Sehingga kehidupan kita akan menghasilkan hal-hal yang baik dalam saling menolong, saling menopang, saling membantu untuk tetap berjalan di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu kuat melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, dan juga berkati masa depan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.